简直可笑至极！什么？啊！什么？啊！在下看到他在下，弟子似乎也在里面。可达外界100倍以上，空间值。能获取这么，大概还需半炷香。属下还是忍住。快走！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-539. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 538. Kemarin Qin Chen berencana untuk melakukan perjalanan bersama Qian Su untuk bisa melakukan pencarian kepada Chen Sisi. Namun sebelum itu, Qin Chen meminta Kulo Dao untuk masuk ke dalam tungku penekan iblis karena dia merasakan kedatangan seseorang, yang mana dia adalah Zhao. Dia sangatlah senang melihat Qin Chen yang baik-baik saja, karena bagaimanapun sebelumnya Chang Wu telah melakukan pengejaran kepadanya. Sebenarnya Zhao itu ingin pergi bersama mereka, namun Qin Chen menahannya, karena mereka itu memiliki urusan yang lain. Namun meskipun begitu, Zhao tetap mengikuti mereka secara diam-diam. Dalam perjalanan tersebut, Qian Su telah memakan buah 7 warna. Dengan buah itu jugalah kekuatannya bisa pulih dengan cepat. Tapi sesaat kemudian di depan sana mereka pun melihat pertarungan yang sedang terjadi antara dua murid yang berasal dari sekte yang sama. Pria yang melakukan penyerangan bernama Ding Hongda. Hanya saja dia itu tidak sengaja menyerang Qin Chen. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat Qin Chen, pria ini pun segera mendekatinya untuk meminta perlindungan. Qin Chen mengenalinya karena dia itu sebelumnya ada di lembah yang sama dengan mereka. Sedangkan Ding Hongda merasa kecewa kepada murid ini karena dia itu adalah anggota tingkat tinggi dari sekte setan kematian, namun malah meminta perlindungan kepada pria muda dari Papillon lain. Bisa dikatakan kalau dia ini telah meremehkan kemampuan Qin Chen. Ding Hongda berencana untuk memberikan pelajaran kepada Qin Chen, karena dengan gitulah dia pasti mendapatkan apresiasi tinggi dari Peng Lei. Tanpa berlama-lama, penyerangan pun langsung saja dia lancarkan kepadanya. Akan tetapi, Qin Chen dengan begitu santuy menahan serangannya. Bahkan kekuatan Qin Chen itu telah menahan pergerakan Ding Hongda. Tentu saja hal tersebut membuat dia begitu terkejut, karena bagaimana bisa pemahaman hukum ruang Qin Chen bisa sekuat itu. Qin Chen juga dengan mudah menghancurkan serangannya, tapi Ding Hongda itu masih ingin melawan. Alhasil pertahanan yang dia banggakan itu dengan mudah Qin Chen hancurkan. 简直可笑至极！什么？ Kini Ding Hongda pun dibuat kerepotan oleh pedang yang Qin Chen kendalikan. Sedangkan Qin Chen sendiri hanya menggerak-gerakkan jarinya saja. Berhubung Ding Hongda masih belum kunjung menyerang, jadi Qin Chen pun meningkatkan pola serangannya, yang tentu saja membuat Ding Hongda begitu terkejut. Karena menahan satu pedang saja sudah sangat sulit bagi dirinya. Bagaimana jika berhadapan dengan pedang sebanyak ini? Alhasil tidak ada napas untuk Ding Hongda, karena Qin Chen itu terus melakukan penyerangan kepadanya, dan bahkan mengurungnya dalam sebuah formasi pedang. Seberapa keras pun Ding Hongda menahan serangan itu, dirinya tetap saja kesulitan. Karena bagaimanapun jumlah pedangnya itu terlalu banyak untuknya. Alhasil dia pun harus menerima beberapa luka dari serangan Qin Chen. Dan akhirnya Ding Hongda pun sudah tidak bisa bertahan lagi dan mementalkan dirinya. Ia tidaklah menduga dengan kekuatan yang Qin Chen miliki.
Di sini Qin Chen masihlah belum selesai. Jadi ketika Ding Hongda ingin melarikan diri, Qin Chen pun segera menahannya. Dan dia pun segera menyeretnya ke hadapan mereka. Dengan situasi ini, maka tentu saja Ding Hongda bisa saja meninggoy. Tapi bukannya meminta ampunan, dia itu justru memberikan ancaman kepada Qin Chen. Yang mana jika dia itu berani menghabisinya, maka Qin Chen tidak akan bisa hidup dengan tenang. Tentu saja ancaman itu tidak ada gunanya di hadapan Qin Chen. Dia pun langsung saja bertindak untuk menghabisinya. Hal tersebut seketika saja membuat Ding Hongda begitu ketakutan, karena pedang Qin Chen berada tepat di kepalanya. Beruntungnya Qin Chen itu masihlah memberikan pengampunan, sebab dia itu telah menyinggung tentang para murid dari Feng Lei. Jadi dia pun ingin bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Awalnya Ding Hongda tidaklah ingin menjawab. Ketika Qin Chen hendak menghabisinya, pria di sebelahnya pun memberitahu kalau sepengetahuannya setelah dirinya meninggalkan lembah sebelumnya, dia itu telah masuk lebih dalam dan tidak sengaja menemukan reruntuhan yang memancarkan atmosfer spesial yang kuat. Dirinya bahkan bisa melihat ada kolam luar angkasa di dalamnya. Akan tetapi keberadaannya itu justru diketahui oleh Ding Hongda. Alhasil ia pun melakukan penyerangan kepadanya. Di tengah pelariannya, dia pun melihat para murid Feng Lei dari Kekaisaran Ren Yuan. Mendengar hal tersebut membuat Qin Chen merasa tertarik, karena kolam ruang angkasa adalah tempat paling berharga di dunia Yu kuno. Kecepatan energi di dalamnya bahkan bisa meningkat lebih dari 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Kemungkinan besar juga ada kristal luar angkasa legendaris di sana. Alhasil Qin Chen pun meminta Ding Hongda untuk berkata dengan jujur apa isi dari kolam ruang angkasa. Karena jika tidak, nyawanya itu akan jadi bayaran. Tidak mau meninggoy, Ding Hongda pun memberitahu kalau di sana memang ada kekuatan yang besar. Jadi dia pun ingin membentuk aliansi dengan Kekaisaran Xuan Yuan. Sebelumnya, Qin Chen itu telah berulang kali membuat marah putra kaisar atau Feng Lei. Jadi dia pun berencana untuk menangkap Qin Chen agar bisa menyenangkan hati Feng Lei. Rencana itu tentu saja membuat Qiansu kesal. Begitu pula dengan Qin Chen. Namun Denny tetap tenang karena harus mencari informasi tentang Chen Sisi. Jadi apakah ada gadis dari sekte hantu yang berada di kelompok Feng Lei? Ding Hongda sungguh tidak menduga bagaimana cara Qin Chen mengetahui hal tersebut. Ternyata selain Chen Sisi, ada juga seorang jenderal tingkat tinggi dari Balai Penegak Hukum yang telah dibawa oleh kelompok Feng Lei. Namun Ding Hongda tidak tahu namanya. Tapi dia itu tahu dia adalah murid keluarga Ji, keluarga tersembunyi di Huyu. Mendengar hal itu membuat Qiansu menjadi terkejut, karena kemungkinan besar itu adalah Ji Ruyu. Dia pun meminta Qin Chen untuk segera melakukan penyelamatan kepada Chen Sisi dan juga Ji Ruyu. Karena jika tidak, hal buruk bisa saja terjadi kepada mereka. Pada akhirnya, Qin Chen telah menerima semua informasi dari Ding Hongda. Jadi untuk saat ini, dia akan mengampuni nyawanya, yang tentu saja membuat Ding Hongda merasa lega. Akan tetapi, sebenarnya Qin Chen menyerahkan urusan Ding Hongda kepada murid ini. Sedangkan dia dan Qiansu akan melakukan perjalanan. Setelah mereka pergi, kini murid itu pun akan membalas apa yang sebelumnya Ding Hongda lakukan kepada dirinya. Dan perasaan yang takut, Ding Hongda pun memohon untuk diampuni. Namun murid ini tidaklah peduli lagi dan langsung saja menghabisi nyawanya. Setelah semua itu, dirinya pun pergi dan sesaat kemudian Zhou pun telah tiba. Namun Denny sedikit lambat sampai-sampai tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa Qin Chen terlihat begitu marah. Tidak mau ketinggalan, Zhou pun kembali melakukan pengejaran kepada Qin Chen. Xiano berpindah ke sebuah tempat di mana Qin Chen dan Qiansu sudah ada di sana. Kelodo pun dikeluarkan untuk melakukan pengamatan.
Jika dia menemukan sesuatu yang menarik, maka harus melaporkannya kepada mereka. Sedangkan Qin Chen dan Qiansu akan berpisah dulu dengannya. Di sisi lain terlihat kalau saat ini sedang terjadi sebuah pertarungan antara Chen Sisi bersama dengan Jiruyu dan seorang tetua menghadapi kelompok Feng Lei. Sebuah formasi sedang mereka bentuk untuk bisa melindungi diri mereka dari serangan para tetua ini. Feng Lei meminta untuk segera menghancurkan pertahanan mereka, sebab dia ini sudah cukup lama menunggu. Tetua ini pun memohon maaf karena cukup sulit bagi dirinya untuk menghancurkan teknik rahasia itu yang berasal dari Balai Penegak Hukum. Mungkin dibutuhkan waktu setengah dupa untuk membukanya. Feng Lei paham dan akan kembali memberikannya waktu, namun dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jika pertahanan itu tidak kunjung terbuka, maka Feng Lei akan menghukumnya. Dengan perasaan yang takut, tetua itu pun kembali meningkatkan serangannya, yang tentu saja membuat Chen Sisi dan yang lainnya kerepotan. Feng Lei yakin betul cepat atau lambat mereka itu akan kalah dari dirinya. Jadi untuk apa juga para gadis ini bersusah payah padahal mereka tinggal menyerah saja dan menuruti semua perintah dari dirinya. Jiruyu tentu saja tidaklah sudi. Ia pun berjanji kalau tindakan Feng Lei akan dibalas oleh Balai Penegak Hukum. Namun Feng Lei hanya tertawa saja. Karena sejak awal dia memang tidak ada niatan untuk berurusan dengan Jiruyu. Sebab yang dia incar hanyalah Chen Sisi saja. Namun Jiruyu malah ikut campur dalam masalah mereka. Jadi mau tidak mau Feng Lei pun melibatkannya. Dan ia juga cukup senang karena dua gadis ini akan menjadi miliknya. Ia bahkan sudah membayangkan bisa bersenang-senang bersama mereka. Jiruyu yang melihat sekeliling menyadari kalau orang-orang ini berasal dari sekte Xianghui. Jadi dia mencoba menakuti mereka dengan nama Balai Penegak Hukum. Hal ini sempat membuat tetua tersebut takut, tapi dia kembali melanjutkan serangannya. Karena selama mereka tertangkap di sini, maka aula tim penegak hukum tidak akan tahu apa yang telah terjadi kepada Jiruyu. Dengan begitulah mereka akan baik-baik saja. Serangan lalu tetua ini tingkatkan yang membuat pertahanan semakin lama semakin melemah. Terlebih lagi kekuatan Chen Sisi dan yang lainnya sudah terkuras cukup banyak. Jadi hanya tinggal menunggu waktu saja pertahanan ini dihancurkan. Chen Sisi dan tetuanya merasa sudah tidak tahan lagi. Namun Jiruyu mencoba memberikan semangat kepada mereka. Karena bagaimanapun mereka harus pergi bersama-sama dan tidak boleh meninggalkan satu sama lain. Dengan semangat membara, kekuatan mereka yang awalnya sudah sekarat pun kembali pulih karena bagaimanapun mereka tidak niatan untuk tunduk kepada Feng Lei. Di saat formasi ini sudah tidak dapat bertahan lagi, Chen Sisi dan yang lainnya segera pergi melarikan diri. Namun tentu saja itu tidak akan pernah dibiarkan oleh tetua tersebut. Pergerakan pun mulai dirinya lakukan dengan menggunakan roh-roh jahat miliknya. Pergerakan dari hantu-hantu ini sangatlah cepat dan sempat merepotkan kelompok Chen Sisi. Tidak berhenti sampai di situ saja, kabut hitam yang dikeluarkan oleh tetua ini juga telah mengepung pergerakan mereka. Untung saja Jiruyu menggunakan teknik niat pedang miliknya untuk bisa membantu mereka keluar dari kabut hitam itu. Kesal dengan perlawanan yang telah mereka berikan, tetua tersebut mulai melakukan pergerakan. Tapi ini tidaklah dibiarkan oleh tetua Pu. Dia pun menjauhkan Jiruyu dan juga Chen Sisi, karena dirinya lah yang akan meladeni tetua ini. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Chen Sisi sebenarnya ingin membantu, namun Jiruyu segera membawanya untuk pergi menjauh dari tempat tersebut. Sayang sekali itu tidaklah semudah yang ia kira, karena Feng Lei dengan sangat mudah menghentikan pergerakan mereka. Tidak hanya itu saja, bahkan bawahan Feng Lei juga telah melakukan pengepungan kepada Chen Sisi dan juga Jiruyu. Kini Feng Lei pun menggunakan kekuatannya untuk bisa membatasi pergerakan kedua gadis itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu.
Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana terlihat kalau Jiruyu begitu kesal dengan apa yang tengah Feng Lei lakukan. Semangat juang Jiruyu benar-benar telah membuat Feng Lei menjadi begitu bersemangat untuk bisa menundukkan dirinya. Jadi serangan pun kembali dia lancarkan kepada Jiruyu. Gadis ini memang sempat menahan beberapa petir itu, namun tidak untuk petir selanjutnya. Alhasil dia pun harus terpental. Chen Sisi mencoba untuk memberikan bantuan, tapi pergerakannya seketika saja dihentikan oleh tetua ini, yang telah berhasil mengalahkan tetua Fu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.